Halo pemirsa Jak TV, senang sekali saya Zaki Yusuf hadir kali ini tentunya berbicara tentang nyeri pinggul bersama Profesor Ruslan Nazarudin Simanjuntak dari Alti Ortopedi Hospital. Oke, Prof, apa kabar, Prof? Baik, baik. Baik, Prof. Kali ini Ah, kita kebetulan mendapat tempat yang baik di Oke, Malaysia Haircare Lounge tentunya, ya. langsung dari Mm, Kuala Lumpur International Airport. Dan kita mm-mm. berbicara masalah nyeri pinggul, Prof. Oke, Yang ingin ya. saya tanyakan sebenarnya sebelum kita nanti berbicara lebih jauh lagi dengan pemirsa Jak TV, Oke, sebenarnya apa sih yang dikatakan nyeri pinggul ini, Prof? oke. Jadi kita mesti istilahkan dulu ya definisinya. Pinggul ini adalah bahagian antara badan kita Mm-mm. di tengah dengan kaki kita. Oke, Jadi ya persepadan itu kita namanya pinggul atau pinggul. bahasa Inggrisnya hip joint. Oke. Ya, jadi kita bilang pinggul aja ya, Mm-mm. supaya senang mudah itu. Jadi pinggul ini adalah satu nyeri yang di mana di sekitarnya mungkin berasal daripada uh, pinggul itu sendiri, Mhm. sendinya, Iya. ataupun di persekitaran sendi pinggul itu. Mhm. Ada kemungkinan juga. Ya, Oke. jadi kebanyakannya mungkin di sekitarnya di otot di pinggul belakang, sorry, di punggung bagian belakang ataupun bagian depan. Itu Mhm. ada penyebabnya berbeza-beza. Oke. Jadi ada saya rasa lebih kurang ada 10 penyebab di sekitar pinggul itu Pinggul. yang boleh menyebabkan sakit rasa nyeri di pinggul. Oke, baik, Ya, Prof. Kali ini kan kita memang berbicara masalah nyeri pinggul. Artinya kan oke. ini suatu hal yang serius Ya sebenarnya, betul Prof betul ya. ya. Satu hal yang serius atau kita kenal dengan hip joint atau nyeri Ya pinggul betul ya, Prof ya. ya. Kalau Prof katakan bahwasanya ada sesuatu yang berbeda pada nyeri pinggul. Nah, berbeda yang Prof maksud ini lain dari biasanya, biasa rasa nyerinya, Hmm, atau memang cukup kontras kita bisa melihat bahwasanya nyerinya kok nggak seperti biasa ya. Seperti apa sih biasa nyeri yang Prof oke. katakan ini suatu hal yang harus diwaspadai? Ya, nyerinya biasanya kalau sudah pinggul ini biasanya nyerinya akan terasa di bagian depan pinggul kita. Oh, bagian depan Di justru, bagian Prof. depan pastinya di sini. Oke, Ya, oke. itu bagian itu ya. Tapi kalau misalnya disebabkan oleh sakit di belakang, Mm-mm. itu penyebabnya lain. Mungkin di luar pinggul. Oh, Sebab kita begitu. punggung kita kan penuh dengan otot-otot, Mm-mm. Saraf juga, saraf-saraf iya di benar. belakang itu semua. Oke. Di depan ni kalau yang sakit betul-betul pinggul, Mm. disebabkan oleh pinggul tu, satu nyeri di depan, bagian depan, Iya. yang kedua pergerakan kakinya tu pun enggak sempurna, jadi enggak Mm. bisa. Contohnya posisi saya begini, Oke. posisi gini, mereka enggak akan bisa buat begini, Mhm. ya. Jadi artinya itu salah satu penyeri disebabkan oleh sakit pinggul. Sakit pinggul. Jadi kalau di belakang, beliau bisa pergerakannya masih lumayan, masih bisa seperti biasa. Oke, baik. Hmm. Prof, saya ingin Prof menjelaskan apakah faktor dari seorang olahragawan Hmm, hmm, hmm. yang aktif berolahraga ini Oke. bisa menjadi kontribusi nggak berbicara tentang nyeri pinggul kita, Prof? Bisa. Kalau misalnya beliau orang aktif di masa mudanya, katakanlah 20, 30 tahun atau 40 tahun itu, kita biasanya aktif. Hmm. Kita bisa jalan, bisa lari, bisa main olahraga, main bola, main apa aja. Aktivitas kita panjat gunung pun bisa juga. Mhm. Jadi kalau misalnya ada kecelakaan waktu Iya. aktivitas tersebut yang menyebabkan pinggul kita ini terseliuh, Iya. itu akan Terselio. terseliuh, Oke. ya, Hmm. itu akan menyebabkan bantalan di sekitar pinggul itu akan rusak. Oke. Hmm. Rusak ini mungkin ada koyak sedikit, koyak banyak ataupun berselisih. Iya, iya, Itu iya. akan menyebabkan sakit nyeri pada pinggul kita. Baik. Jadi olahraga sebenarnya kan nggak boleh sembarangan asal olahraga ya, Prof Betul, ya. betul. Kalau saya nggak salah sebenarnya banyak juga ahli olahraga menyarankan bahwa saya namanya warming up Ya, itu correct. kan penting untuk Betul, dilakukan. betul Nah, ya. pertanyaan saya, kalau kita sudah mengikuti nih runtutan kita sebelum berolahraga, kita ada warming up dan kita sudah memahami jenis olahraga yang kita tahu, Ya, betul. kita ikutin runtunannya, ini bisa menyelamatkan kita atau sebenarnya ya kita memang harus lebih hati-hati aja kalau berolahraga gimana, Prof? Yes, harusnya begitu. Kita mesti ada warming up, toning atau Tony? stretching. Iya, Ya, stretching. itu mesti dilakukan sebelum kita olahraga. Jadi Mhm. artinya kalau kita kan mau panjat gunung pun gitu, Oke. artinya kita nggak boleh panjat gunung yang terus nanjak gitu. Mhm. Mesti pelan-pelan naik Betul, gitu, kemudian baru panjat ini ya. betul, Ya, betul. kalau olahraga pun gitu juga. Mhm. Mesti pelan-pelan di warming up-nya dulu. Mhm. Supaya tidak terjadi kecelakaan ataupun uh, sprain ya. Mhm. Waktu kita bermain olahraga. Oke, Ya, baik, Prof. Usia, saya ingin bertanya usia sebenarnya, Prof. Saat ini saya sedikit bias ketika berbicara, oh ya masih muda pasti masih sehat. Mungkin itu bicara dulu kali ya, Prof ya. ya betul. Sekarang kalau Ya. kita berbicara masalah orang muda, justru
orang muda sekarang itu justru harus lebih berhati-hati sebenarnya, Betul, Prof. ya. Nah, nyeri pinggul yang kita bicarakan ini, Prof, biasanya itu rentan dari usia berapa ke usia berapa sih, Prof, sudah masuk nih masanya nyeri pinggul mungkin. Seperti apa, Ya. Prof? Biasanya antara 20 hingga 40 tahun. 20 hingga 40 40 tahun. tahun. Jadi artinya Oke. kalau aktivitas itu biasanya nyeri pinggul itu biasanya akan dirasakan disebabkan oleh mesti sesuatu kecelakaan, ke satu Oke. kejadian, ke satu sprint, ke Hmm. satu keselio Hmm. yang terjadi. Hmm. Dia nggak akan jadi spontan gitu. Oke, baik, Mesti baik. ada penyebab dia dalam Hmm. 20 sampai 40 tahun. Oke, baik pemirsa Jak TV, sebenarnya yang perlu kita ketahui bahwasanya Ya. jika Anda barangkali pernah terjatuh atau Iya. barangkali pernah mengalami terpeleset ke seleo Iya, seperti Prof oke. katakan tadi, Mm-mm. itu bukan suatu hal yang sebenarnya harus Anda abaikan, Betul. tapi itu Jadi harus menjadi perhatian penting. betul, yes. Hari ini mungkin tidak terasa, Prof. Ya. Jadi artinya kemungkinan kemudiannya mungkin Baru baru terasa. terasa. Oke. Jadi kan Ya. sebagian orang mungkin karena dia masih muda, Prof, ketika jatuh barangkali cuman beristirahat sebentar sudah selesai Ya, itu dan hilang rasa sakitnya. ya. Apakah udah selesai, Prof? Betul. Itu biasanya orang sekarang bilang itu biasa-biasa aja. Kan jadi artinya nggak sakit. Dia sakit, udah kurang. Tapi nanti mungkinan bulan depan atau beberapa bulan lagi Timbul lagi. timbul lagi. Itu kalau sampai timbul lagi kayak gituan, itu Iya, artinya ada sesuatu di dalam pinggul itu yang bermasalah. bermasalah. Oke. Jadi harus dilanjuti. Dilanjutin. Iya itu ya. Baik, kita harus break dulu, Prof. Oke. Dan untuk Anda pemirsa ZAK TV, Anda jangan kemana-mana, karena nanti kita akan kembali lagi berbicara masalah nyeri pinggul, tentunya bersama Prof. Ruslan dari Alti Ortopedi Hospital. Anda jangan kemana-mana, tetap bersama kami. Baik, pemirsa Jak TV, saya Zaki Yusuf kembali lagi bersama Anda bersama Prof. Ruslan Nazarudin, tentunya dari Alti Hospital Kuala Lumpur. Kita masih berbicara tentang nyeri pada pinggul. Masalah nyeri pinggul ini sebenarnya tidak boleh sembarangan juga ya, Prof ya. Ya betul. Di sesi pertama tadi kita sudah berbicara bahwasanya sekarang tidak menutup kemungkinan tidak bicara tua, tidak bicara muda sebenarnya. Mm-mm. Tapi sebenarnya apakah kita pernah mempunyai riwayat jatuh? Ya betul. Jatuh yang Prof maksud ini mungkin kita paham kita pernah jatuh secara kuat mungkin atau tiba-tiba keseleo seperti Prof katakan tadi. Itu adalah suatu hal yang nantinya ke depannya itu akan menimbulkan nyeri yang cukup sulit dan cukup parah pada nyeri pinggul, Prof ya. Betul. Nah, pertanyaan saya selanjutnya, obesitas. Ini kan sekarang lagi banyak orang yang barangkali kalau kita lihat Prof Asia terutama mungkin di Indonesia juga usia masih muda tapi overweight seperti Overweight, ini. ya betul. Pertanyaannya, apakah ini bisa menjadi penyumbang untuk penyakit nyeri pada pinggul gitu loh, Ya. Prof? Berbicara masalah overweight ini. Ya betul. Jadi berarti kalau kita bicara overweight ini daripada permulaan ya waktu kanak-kanak contohnya ya. Jadi kalau overweight pada umurnya dalam 10 sampai 13 tahun Tapi sudah overweight. overweight ya. Jadi itu anak itu kan masih dalam pembesaran ya. Jadi tulang-tulangnya masih lembut Betul. ya. Jadi artinya kalau dia overweight, tulang itu nanti mungkin bisa displace ataupun bengkok ya waktu dalam proses Pertumbuhannya lagi. pertumbuhannya. Oke. Jadi persebabkan itu akan menyebabkan pinggul beliau akan sakit. Dia akan komplain keluhannya dengan mamanya atau ayahnya sakit di bagian depan pinggul ini. Itu umurnya segitu. Tapi nanti dia sakit dia bagi ubat tahan sakit, bagi ubat tahan sakit dia kurang sakit sampai dia umur 16 tahun pergerakan pertumbuhannya kurang dan itu sakitnya kan stop. Oke. Tapi nanti stop, tapi umurnya nanti 30, 40 akan datang lagi. Oke. Yes. Saya jadi paham sebenarnya, Yeah. Prof. Kalau sekarang orang tua itu kan mengharapkan anaknya itu masih kondisi batita mungkin ya, Iya Prof ya. betul, ya. Mengharapkan anaknya itu tumbuhnya gemuk gitu, Gerak, ya. jadi terkesan lucu. Iya. Tapi sebenarnya ini kan jadi masalah ke Masalah. depannya. Karena Jadi, seperti Prof katakan tadi, tulangnya masih muda, masih lembut, iya justru betul. badannya sudah overweight. Oh ya Ini betul. bisa menjadi penyumbang ya, Prof ya? Penyumbang betul. Baik. Dan saya rasa sebenarnya memang Prof harus diwaspadai di masalah kegemukan ini sendiri. Nah, saya ingin bicara lagi, Prof, berbicara masalah osteoartritis dan juga artritis. Sebenarnya ini punya perbedaan seperti apa? Ciri-cirinya hampir sama? Atau sebenarnya sangat gampang membedakan osteoartritis atau juga artritis? Seperti apa sih, Prof? Biasanya itu agak susah juga membedakan. Tapi
keluhannya mungkin hampir sama. Oke. Yang nyeri pinggul, okey, bagian depan ataupun keseluruhan, mungkin bagian depan, bagian belakang ataupun mungkin bagian sampingnya juga. Tapi osteoarthritis itu dalam ikut definisinya itu istilahnya adalah wear and tear. Jadi artinya disebabkan penggunaan kita, pinggul kita. Jadi kalau kita banyak olahraga terlalu berat, contohnya Itu juga nggak baik ya, Prof? maraton contohnya, Oke, maraton. ataupun lari ya. Tapi kalau kita sekali-sekali pergi lari jauh, lepas tu enggak lari. Sekali-sekali lari dari jarak jauh, itu akan bisa menyebabkan kita kerusakan pada pinggul kita. Pinggul. Ya. Oke. Tapi kalau lari yang maraton tu biasanya mereka akan buat latihan secara sistematis ya. Jadi gradual gitu, pelan-pelan gitu, naik gitu. Jadi okey. Tapi yang kita yang jarang lari, tiba-tiba mau lari jauh, itu akan menyebabkan kita kerusakan. Oke. Jadi itu jadi aktivitas kita pun akan menyebabkan ini. Jadi itu istilahnya kita panggilnya osteoarthritis, kita panggilnya wear and tear because sebabnya kita pakai dia akan menyebabkan haus pada bantalannya. Pada bantalan. Oke. Itu osteoarthritis. Kalau artritis? Arthritis dalam setiap sendi itu kita ada selaputnya ya. Oke. Selaput sendi. Selaput sendi itu yang ada peradangan, rusak. Mungkin disebabkan oleh asam urat contohnya. Mungkin disebabkan oleh peradangan sendi waktu kita panggilnya rheumatoid arthritis. Ya, ataupun ankylosing spondylitis. Betul. Ya, itu semua ada peradangan, ada beberapa peradangan sendi, ada 6 kalau nggak salah saya. Jenis peradangan. Jenis peradang yang boleh menyebabkan peradangan pada selaput sendi. Selaput sendi. Jadi artinya arthritis disebabkan oleh selaput, Iya. osteoarthritis disebabkan oleh bantalannya rusak. Bantalannya rusak. Ya. Saya sedikit khawatir sebenarnya, Prof, ketika berbicara masalah bantalnya rusak gitu ya, Prof ya. Jadi saya membayangkan kalau orang yang kurang bergerak itu kan sebenarnya harus disuruh bergerak. Cuma Betul, jangan sampai ya. salah persepsi juga ya, Prof Ya betul, ya. ya. Jadi ada terkadang orang melakukan olahraga intensitasnya itu kan cukup tinggi begitu. Ya. Itu kan bisa jadi nggak baik juga sih, Prof. Betul. sebenarnya. Benar nggak sih, Jadi kita harusnya gini, setiap orang itu tenaganya lain, Benar. ya, kekuatannya lain, Powernya pasti beda-beda. beda-beda. Mungkin saya bisa lari 1 kilometer atau 2 kilometer atau 3 kilometer. Dan mungkin Anda bisa lari mungkin lebih daripada itu. Mungkin sebab oleh usia muda kan. Jadi, tapi kalau kita lari, katakan saya mau lari seperti Anda Iya. 5 kilometer, saya akan merusakkan bantalan saya. Ya, sebab saya nggak kuat. Saya bisa maksa. Oke. Ya, maksa untuk berlari. Jadi itu akan menyebabkan bantalan yang rusak. Jadi kita harus tahu gimana keupayaan kita untuk berolahraga. Iya. Jadi kalau kita berolahraga bisa setengah jam cukup. Istirahat, sambung lagi mungkin setengah jam kemudian. Jangan terus-terusan sampai 1 jam. Oh, jadi saya sebenarnya jadi paham. Ya. Jadi instruksi olahraga tidak boleh secara aktif dan terus-menerus, ini kan maksudnya itu kali ya, Prof Iya ya? betul. Karena kan pergerakan sendi kita ini kan semua akan bergerak tentunya. Betul. Kita berpikirnya ini bakal sehat. Ya. Tapi kan bisa jadi efeknya seperti yang Prof katakan Ya. tadi, bantalan bisa menipis Yes, atau betul. seperti apa. Betul. Jadi lebih memungkinkan kalau kita itu harus mengetahui dulu olahraga yang cocok. Nah, Betul. sepak bola, beberapa olahraga boxing mungkin, Muay Thai atau Ya, apa. ya. Ini kan banyak digemarin sekarang, Prof ya. Ya betul. Ini beresiko nggak sih? Ya berisiko. Biasanya kalau orang tua, oke lah, pakai pemain bola siapa yang internasional gitu, pokoknya. Ada nggak orang yang main sampai umurnya 40 ke atas? Nggak ada Kayaknya kan? nggak ada, Prof. Nggak ada kan? Kenapa? Sebab mereka nggak bisa melakukan stamina seperti 10 tahun atau 15 tahun sebelumnya. Jadi mereka sudah stamina-nya sudah kurang. Jadi bila stamina kurang, kekuatan kurang. Kekuatan kurang, kita bergantung pada bantalannya 100%. Kalau kita paksa, rusak bantalannya. Oke. Itu tujuannya. Bantalan yang kita maksud ini, kita bisa nggak buat semacam screening test gitu ya, Prof ya? Kita MRI gitu ya. Ya. Masing-masing kita bisa tahu nggak sih ketebalan atau masa bantalan kita Bisa. ini? Itu penting nggak, Prof? Kalau Penting. kita melakukan yang namanya check up Itu cuma bisa dipakai MRI. MRI. MRI aja. Nggak, X-ray nggak bisa. Karena kan mungkin
kita kan mau tahu juga seperti apa Ya, sih saat ini kekuatan bantalan ya MRI betul, yang ya, bantalan kita. Jadi ya kita betul, bisa ya, tahu kondisi-kondisi kita saat ini sudah seperti apa ya gitu ya, betul, Prof betul, ya. ya. Baik, untuk Anda pemirsa Jak TV sebenarnya kalau ingin melakukan pemeriksaan MRI, ingin mengetahui seperti apa sekarang ini kondisi bantalan pinggul Anda nanti bisa melakukan appointment dulu dengan nomor yang saya sebutin dengan Ibu Aniza di +60 19325 7825 atau Ilya di +60143138 187 yang nanti juga Anda bisa saksikan di layar kaca Anda. Baik, kita nanti harus kembali lagi Prof di segmen Oke, selanjutnya. Kita masih ingin berbincang lagi sebenarnya efek-efek apa lagi yang bisa ditimbulkan oleh nyeri pinggul yang berbahaya ini sendiri tentunya ya Prof ya. betul, ya. Anda pemirsa Jak TV jangan kemana-mana karena kami akan kembali sesaat lagi. Ya. Baik pemirsa Jak TV, saya masih bersama Anda, saya masih bersama Prof. Ruslan Nazarudin Simanjuntak dari Alti Ortopedi Hospital tentunya Kuala Lumpur. Kita masih berbicara masalah nyeri pinggul. Baik Prof, saya ingin berbicara, jadi pembicaraan yang sering terjadi di banyak di masyarakat, gampang kalau nanti misalnya bantalannya sedikit rusak, kita bisa lakukan suntikan, kita bisa lakukan treatment-treatment lain. Sebenarnya, apakah setiap orang yang sudah mengalami nyeri pinggul bisa disamaratakan cara pengobatannya atau sebenarnya kita harus observasi dulu si personal yang ini sebenarnya tidak bisa melakukan yang namanya treatment dengan suntikan atau Biar, PRP. biar, biar. Yang satu lagi kemungkinan treatmentnya adalah harus sudah ponisnya operasi seperti itu. Gimana, Betul. Prof? Oke, jadi biasanya itu bantalannya itu saya kan bisa lihat ya daripada MRI ataupun simple gambar ronsen biasa, tapi ronsen biasa itu nggak tepat ya. MRI yang paling tepat. MRI yang paling MRI tepat paling ya, tepat. Prof, ya? Jadi nanti kalau bantalannya sudah kurang dari 2 mm, Oke. sedikit ya, Oh, kecil tuh 2 mm, kurang dari itu, kurang dari 2 mm. 2 mm, itu artinya nggak bisa dibuat suntikan, nggak bisa dibuat apa-apa. Oke. Ya, artinya mesti melakukan operasi. Nah, kalau operasi berarti bantalannya diganti, Prof. Ya, ada dua kemungkinan. Kalau bantalannya masih ada kurang daripada 2 mm, biasanya diganti. Jadi kalau masih ada lebih kurang 3 atau 4, masih bisa ditampal-tampal gitu. Oke, masih bisa dengan suntikan. Suntikan. Seperti Ya. itu. Seperti dengan PRP, ataupun stem cell, Stem cell. ataupun OLI ya. Oke. OLI gitu. Bisa kita Berarti kan setiap orang itu kan beda-beda, Prof. beda. Cara penyembuhannya. Cara betul. Tidak semua orang bisa dilakukan suntikan PRP, Ya. tidak semua orang juga bisa langsung vonisnya adalah operasi. Ya, Seperti betul. itu ya, Ya, Prof ya. ya. MRI adalah jawaban yang paling Itu tepat yang paling untuk tepat. tindakan apa yang akan dilakukan betul. ke depannya. Baik, Prof, saya mau tanya. Jadi sekarang ini juga nggak kalah penting juga ini, Prof, sebenarnya berseliweran di beberapa media sosial. Banyak yang bisa mengeklaim bahwasanya pijatan atau juga apa ya, bisa dikatakan orang kretek atau mungkin Ya, sistem ya. terapi bisa membuat tulangnya lebih baik, menyembuhkan saraf kejepit, bisa menghilangkan nyeri pinggul yang banyak sekarang ini beredar. Itu aman nggak sih sebenarnya, Prof? Oke, ada beberapa kita panggilnya fisioterapi ya. Itu oke, itu masih aman lagi. Oh, kalau fisioterapi masih Fisioterapi aman ya, masih Prof, aman. ya? Jadi nanti kita akan menggunakan alat mungkin gentle massage ataupun panas ataupun ultrasound ya, untuk menguatkan otot-otot di sekitar Alat-alatnya infrared seperti itu ya, Prof, betul. ya? Oke. Itu untuk menguatkan otot-otot di sekitar pinggul. Ya, tapi kalau misalnya sudah kayak pijat yang terlalu kuat ya, itu sampai mesti mendislokasikan ataupun menyebabkan kekuatan sakit lah pada pinggulnya. Iya. Keterlaluan itu nggak boleh. Itu tidak direkomendasikan. Nggak direkomendasikan. Jadi justru Oke. kalau memang terdapat tekanan yang kuat pada saraf-saraf, Ya, itu justru itu tidak direkomendasikan tidak ya, ada Prof, ya? rekomendasi. Dia akan menyebabkan lagi mudarat lagi. Sakitnya itu akan bertambah. Nah, sebenarnya kita juga harus lebih banyak mengedukasi nih, Prof. Mengedukasi baik orang muda ataupun juga yang sudah tua. Nah, banyak sekarang itu kalau kita lihat yang muda aja memang sudah tidak bisa menjaga untuk kondisi badannya terus bertumbuh menjadi overweight. Yang tua juga akan lebih parah. Sebenarnya kondisinya sama-sama berbahaya nggak sih, Prof? Orang muda yang memiliki overweight dan orang yang usianya udah lebih tua juga tapi overweight gitu loh. Ya. Kaitannya dengan nyeri pinggul ini sendiri. Iya, nanti dia overweight itu akan menyebabkan
dan tadi kan saya bilang kepada kanak-kanak ya, pada orang dewasa pun begitu, yang muda ataupun yang tua, kalau overweight itu sudah keterlaluan, kita panggilnya BMI ya, Bone Mass Index. Oh, Ya. bone mass Index index. itu kalau sudah lebih 40, 45 itu udah keterlaluan. Oke. Jadi artinya pinggul kita ini nggak bisa nahan itu beratnya itu. Biasanya advice apa yang Prof sampaikan kepada calon pasien mungkin yang Ya. sudah memiliki overweight dan kondisinya kalau Prof lihat sebenarnya ini nggak bisa, saya bisa operasi, tapi karena badannya overweight ini harus diturunkan atau seperti apa? Betul, itu yang saya masukkan. Jadi kalau 45 ke atas, Mm-mm. itu saya nggak bisa, saya terus terang, saya nggak akan berani buat operasi untuk pasien yang seperti itu. Mhm. Sebab ada kemungkinan operasi saya mungkin gagal. Sebab terlalu berat. Terlalu berat ya. Terlalu berat. Jadi saya akan anjurkan untuk mengurangkan berat badan. Berat badannya dulu. Iya. Sebab contohnya saya ada satu pasien juga. Ini kiri kanannya pinggulnya udah rusak sama sekali nih. Mhm. Dia memerlukan operasi. Tapi beratnya seperti tadi 130. Oke. Tapi nggak bisa jalan, nggak bisa nggak bisa nggak bisa bergerak. Untuk melakukan senaman pun nggak bisa. Betul. Udah rusak. Jadi caranya kita mesti kurangkan berat badannya tuh. Saya sarankan untuk dikempeskan perutnya. Oke. Ya. Tapi dia bilang ini udah sakit sekali nih, udah sakit sekali, nggak bisa juga nih, saya nggak bisa bergerak. Oke, mana yang paling sakit? Sebelah kiri. Saya buat juga sebelah kiri, yang operasinya ganti sendi, walaupun umurnya 42. Iya. Tapi kamu mesti janji dengan saya, kurusin berat badannya untuk yang sebelahnya lagi. Berarti harus ada janji ya, Prof. Iya betul, ada Harus janji. mengurusin berat badannya. Iya betul. Seandainya sulit mungkin untuk melakukan itu, biasa tindakan apa sih yang Prof lakukan bagi calon pasien yang mungkin ini sulit juga nih untuk dia berusaha untuk bisa menurunkan berat Iya badan? iya. Jadi kalau saya terpaksa juga untuk melakukan operasi, contohnya ganti sendi ya, saya akan bilang ini komplikasinya, risikonya, Oh, Prof akan jelaskan itu ya semua. semua. Jadi artinya tinggi dibandingkan dengan yang enggak terlalu berat. Iya, 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 iya. Ya, jadi artinya kamu beratnya sekarang 130 kilo. Ini besi ini bisa nahan 120 aja. Ini udah kelebihan berat nih. Nggak bisa. Mesti kurangin. Tapi kalau mau buat juga risikonya 1, 2, 3. Itu saya akan bilang. Ya, itu ada kemungkinan. Jadi kita tahu kalau terjadi sesuatu komplikasi, beliau sudah tahu. Oke, Jadi kalau seperti dia apa gitunya. nggak apa-apa dokter, saya bisa ini, sebab yang penting sakitnya hilang. Ya bisa hilang sakitnya, tapi komplikasinya itu. Betul. Ya. Komplikasinya juga memang harus difikirkan ya, Prof. Betul, ya? betul. Nah, Prof, jadi kan kalau kita lihat sebenarnya, apakah Prof juga akan menyarankan misalnya mereka untuk melakukan operasi pengurangan lemak di perut? Iya, betul. Itu akan membantu Prof tentunya kalau Betul. memang pasiennya kondisi memang sudah merasa sakit sekali pada sendinya. Biasa rekomendasi-rekomendasi itu Prof berikan nggak sih, Prof? Betul, saya akan berikan juga. Saya akan berikan itu istilahnya kita panggilnya bariatric surgery ya. Bariatric surgery. Bariatric artinya perutnya dikecilin. Oke. Ya, perutnya dikecilin supaya bila makan itu mungkin sedikit Dia sudah udah kenyang. Jadi dia nggak makan banyak. Itu otomatis tuh 3 bulan 4 bulan 40 kilo itu akan turun. Ya, itu bagus. Tapi ada juga pasien saya buat gitu juga. Dia sakit sendiri tapi nggak berapa kuat ya. Oke, saya bilang kamu buat operasi dulu itu sini, kan datang lagi beberapa bulan. 6 bulan kemudian dia datang, dok, sakitnya udah hilang. Artinya sakitnya disebabkan oleh berat badan itu. Berat badan dia. Sekarang berat badannya udah kurang, Iya. 60 kilo. Ya, jadi beban ke pinggulnya itu nggak ada. Dia nggak sakit. Lebih ringan jadinya. Biar ringan, nggak sakit. Ya oke, nggak apa-apa. Kita nggak usah operasi. Oh, oke. Ya. Oh, berarti reason itu juga pasti akan Prof katakan jika Iya. ternyata pasien tadi telah mengurungkan berat badannya Hah? dan sakitnya juga hilang. Sakitnya hilang, Berarti tidak perlu harus nggak perlu operasi. operasi. Oke, Ada yang seperti gitu. itu ya, Prof ya. Ya. Jadi artinya itu ada kemungkinan. Kalau kita kasih umpama seperti sedemikian, nanti kalau aku buat ini operasi, jadi ada kemungkinan nggak payah operasi perut ini, mungkin nggak perlu operasi pinggul. Bariatrics. Jadi mereka akan pikir, oh ini aku boleh coba nih. Kan jadinya kalau dibuat operasi perutnya aja kurus, Iya, pinggulnya selamat. selamat.
Ya. Oke, itu menjadi solusi juga Solusi ya, Prof juga. ya. Ya. Baik, kita harus break dulu, Prof. Nanti Ya. saya ingin bertanya, apakah sebagian dari masyarakat yang sembarangan mengkonsumsi obat anti sakit menghilangkan nyeri pinggul itu aman atau tidak? Nanti Prof Oke. akan menjawab di Iya, segmen bisa, bisa. selanjutnya. Kami nanti akan kembali bersama Anda, tetap bersama kami tentunya karena kami akan kembali sesaat lagi. Baik, kita kembali lagi dan masih saya Zaki Yusuf dan Prof. Ruslan Nazarudin tentunya dari Alti Orthopedic Hospital Kuala Lumpur. Nah, Prof, saya ingin bertanya, tidak sedikit dari masyarakat kita itu yang menggunakan men-searching ketika nyeri pinggul, mereka itu langsung semacam self-diagnose gitu loh, Prof. Betul. Mendiagnosa Ya. dirinya sendiri. Oh, sepertinya kalau minum herbal ini atau obat yang beli di toko obat ini pasti bisa hilang rasa nyerinya. Sebenarnya mereka salah nggak sih, Prof, berpikir seperti itu? Iya, ada kemungkinan itu salah. Tapi biasanya kan, Hmm. saya udah tengok nih di TikTok ya. Oh, di TikTok. Benar, Prof. Banyak kata ini makan ini bagus, makan itu bagus, itu sakit arthritis hilang. Itu banyak itu di TikTok ya. Jadi itu mungkin kalau dari herbal okey, nggak apa-apa. Tapi kalau daripada konsumsi ubat yang Kimia. kimia yang nggak tahu asal usulnya, itu bahaya. Ingredients-nya Ingredient nggak, itu bahaya. itu bahaya, Prof. Kebanyakannya ingredient yang kalau dikonsumsi obat berikut akan hilang sakitnya, nyerinya sakit, itu kebanyakannya disebabkan oleh steroid. Oh, steroid. Steroid di dalam Oke. obat itu Obat itu dicampur. sendiri. Mungkin Oke. ada obat tertentu dicampur steroid, jadi obat itu akan menyebabkan hilang rasa nyerinya dan menyebabkan obat itu bagus. Oke. Ternyata Jadi dia sering mengkonsumsi itu konsumsi, jadi ya betul. secara lama gitu ya, Prof? Lama itu. Jadi kalau konsumsi itu ada steroidnya kan? Iya, betul. Jadi ada steroidnya akan lama kelamaan mungkin bukan bertambah ini lagi, mungkin bertambah gemuk kalau makan steroid. Dan ada kemungkinan pinggulnya bertambah rusak. Oke. Nah, Jadi sebenarnya mesti dialakin dia. mesti dialakin ya, Prof, ya. Tapi kalau herbal kondisinya bagaimana, Prof? Masih herbal menyarankan masih bisa. masih bisa Masih saya nggak ada halangan untuk itu. untuk herbal ya, Prof, Ya, ya? herbal, ya. Baik, untuk Anda pemirsa Jak TV, sebenarnya memang kita harus waspadain. Tidak semua obat berbahan kimia itu cocok dan nyaman tentunya ya untuk Ya, kita betul. yang mengalami nyeri pinggul. Karena bisa aja itu mengandung steroid ya, Prof, Betul, ya. Dan bisa berkelanjutan lama dan kita bisa mengkonsumsi secara lebih lama juga. Betul. Tapi kalau untuk herbal saat ini Prof. Ruslan masih menyarankan itu masih dalam kondisi aman saja. Kondisi aman, ya. Baik, betul. saya ingin informasikan juga untuk Anda apabila ingin bertemu dengan Prof. Ruslan, ingin membuat appointment atau juga ingin bertemu dan untuk berkonsultasi tentang penyakit Anda seputar ortopedi tentunya, Anda nanti boleh hubungin Aniza di plus 6019 325 7825 atau Ilya di 0 atau Ilya di plus 6014 3138 187 dan nanti di layar kaca Anda bisa melihat nomor telepon yang bisa Anda hubungi. Baik, Prof, saya masih lanjut lagi. Ini berbicara tentang pembedahan ya, Prof, ya. Pembedahan sebenarnya perbedaannya seperti apa sih, Prof? Teknik DEA dengan pilihan pengobatan konvensional. Oke, jadi itu artinya pembedahan untuk mengganti sendi pinggul ya. Oke. Itu pengganti. Jadi pengganti pinggul ini ada 3 macam yang kita bisa buat. Satu dari belakang. Oke. Ya, daripada belakang. Seperti saya berarti ya, Prof, ya. Iya, betul, Daripada belakang ya, Prof. Ya. Oke. Daripada samping ataupun daripada depan. Oke. Ya. Jadi DEA ini adalah satu pembedahan pengganti pinggul daripada depan. Oke, DEA berarti dari depan, Dari Prof, depan, ya. dari depan. Jadi arti ini pembedahan daripada depan ini memang udah agak udah 10 tahun kebelakangan ini ya agak orang lebih tahu dan lebih mau untuk dilakukan pembedahan daripada depan. Sebabnya dia kurang sakit, kita nggak potong ototnya, saraf pun kurang komplikasi, kurang darah yang keluar dan cepat penyembuhannya. Oke. Kalau dari depan. Dari depan. Jadi beliau bisa bergerak mungkin sehari selepas operasi ataupun 2 hari. Oh, oke. Ya, Sehari setelah operasi dia Iya, bisa bergerak. bisa bergerak. Nah, sebenarnya gini, Prof. Melakukan operasi dari depan maupun dari belakang, itu Prof harus tahu kondisi pasiennya dulu atau tidak? Betul, yes. Jadi mesti kerusakan yang disebabkan oleh nyeri pinggul itu, saya mesti tahu. Jadi kalau daripada depan, saya akan lakukan untuk
sendi pinggul yang primary ya, yang biasa, yang mudah Iya. ya. Tapi kalau yang kayak kamu punya Iya. itu susah. Oh, saya susah ya, Prof? Ya, kan jenis yang susah. Oke. Jadi saya lakukan daripada belakang sebab saya mau tengok urat saraf kamu. Oh, begitu. Urat sarafnya semua di belakang ya. Betul, betul, Urat saraf di belakang. Jadi itunya saya mau tengok itu. Jangan sampai itu ada kerusakan. Jadi kalau saya lakukan dari depan, saya nggak bisa tengok di belakang. Oh, begitu. Ya, jadi ini. Ya, jadi kalau untuk yang kondisi di mana sakit nyerinya disebabkan oleh kerusakan pada bantalannya sahaja, Iya. itu saya akan gunakan untuk dari depan. Nah, kita berbicara teknologi saat ini ya, Ya, Prof ya. ya. Jadi kan saat ini kan berbicara masalah perkembangan teknologi dan informasi. Ini kan sebenarnya sudah sangat cepat sekali gitu ya, Prof ya. Betul. Sampai di dunia medis pun saat ini sepertinya tanpa harus menyentuh pasien pun itu sudah bisa melakukan yang namanya operasi, surgery sebenarnya. Oke, Nah, oke. teknologi yang ada di Alti Hospital sebenarnya, Prof, berhubungan dengan setiap hari Prof dengan pasien-pasien melakukan operasi. Ini cukup membantu nggak sih buat Prof? Ya, betul. Jadi biasanya itu istilahnya yang paling baru sekali kita panggilnya robotik ya. Oh, robotik. Komputer Benar. ataupun gunakan komputer. Tapi kebanyakan digunakan untuk dengkul ya, lutut. Tapi di pinggul pun ada juga. Ya, tapi biasanya di pinggul ini kurang dilakukan pada saya sebab di pinggul ini bisa saya buka, saya bisa lihat semuanya. Jadi artinya nggak perlu pakai komputer. Ya, tapi yang di dengkul kita mau mengukur dia punya alignment kayak penggaris gitu untuk ukur supaya lurus atau enggak. Tapi untuk di pinggul kita bisa ukur di situ saja. Di situ Ya, saja. jadi artinya tapi komputer biasanya akan dilakukan untuk menentukan posisi pen kita yang kita taruh di situ, yang kayak kamu posisinya itu dalam keadaan betul. Ya, dalam posisi berapa dan rotasinya pun berapa. Jadi saya akan gunakan komputer ataupun X-ray. X-ray. Ya. Itu untuk mengetahui posisi dari yang sudah Prof lakukan setelah Ya, betul. operasi. Yes, Sebenarnya correct. seperti itu ya, Prof. Ya, betul. Ya. Nah, selain itu juga kita kan perlu tahu juga sebenarnya, Prof. Lama nggak sih? Kalau dulu kan kita berbicara masalah operasi tulang, pinggul, atau lama. Recovery-nya kan pasti lama. Atau Betul. sebenarnya dengan teknologi yang semakin canggih, obat-obatannya juga semakin canggih, itu mempercepat pasien recovery nggak sih, Prof? Ya, betul. Kita ada istilahnya yang baru ya, namanya pain management. Pain management. Ya, Oke, jadi ini apa, macam Prof? mana? Bahasanya artinya setiap operasi itu akan sakit, Pasti. pasti. Kecil besar sakit. Betul. Jadi macam mana kita mau mengurangkan sakitnya? Jadi pakar bius ataupun anestetis ya, dia akan buat suatu suntikan kayak kamu mungkin di atas itu, Iya, di atas hip ini, di atas. di atas hip supaya sakitnya kurang. Iya. Yang kedua, saya akan suntik di bahagian hip ni di dalam, di selaputnya, supaya sakitnya kurang. Jadi contohnya bisa bila selepas 24 jam, Iya. beliau bisa bergerak ataupun turun daripada Oke. gitu. Teknologi yang Prof katakan tadi memperkecil pendarahan juga nggak sih, Prof? Karena kan Yes, yang namanya betul. operasi kan itu pasti ada darah yang Iya, keluar betul. gitu Ya, ya, ya. Prof ya. Dengan teknologi yang Prof katakan tadi ini bisa memperkecil itu nggak sih, Prof? Ya, bisa memperkecil, jadi mengurangkan Mengurangi. perdarahan itu. Jadi biasanya kalau dulu darahnya mungkin kurang 200 Iya. mili, Iya. mungkin sekarang mungkin tinggal 70 ataupun 1/3 daripada yang itu. Oke. Jadi artinya nggak signifikan lah ya, Nggak jadi signifikan. signifikan. Oke. Jadi artinya kalau dari pembedahan daripada depan itu perdarahannya kurang sekali, sama sekali Baik. bandingkan dengan depan. Kita harus break dulu, Prof. Nanti kita Ya. bakal kembali lagi di sesi kita terakhir. Ya. Dan untuk Anda pemirsa Jak TV masih cukup serius perbincangan kita. Nanti kita akan kembali lagi. Anda tetap bersama kami di Jak TV karena kami akan kembali sesaat lagi. Oke. Baik, kami masih kembali tentunya bersama Anda pemirsa Jak TV. Saya Zaki Yusuf masih bersama Prof. Ruslan Nazarudin Simanjuntak dari Alti Orthopedic Hospital Kuala Lumpur tentunya. Prof, saya ingin bertanya ke Prof sebenarnya
pasien mungkin pemirsa Zak TV yang ingin ketemu Prof itu kan nantinya tentunya bisa buat temu janji dulu ya Prof ya. Betul, ya, Saya betul. informasikan di plus 6019 325 7825 atas nama Ibu Aniza. Itu nanti Anda bisa membuat janji untuk bisa bertemu dengan Prof Ruslan tentunya. Ya, ya. Atau Ilya di plus 6014 3138 187. Itu juga nanti Anda bisa buat telepon by WA untuk bisa ketemu janji dengan Prof Ruslan. Dan nanti di layar kaca Anda bisa melihat nomor-nomor yang saya sebutkan tadi. Baik Prof, sebenarnya pasien ini saya misalnya gitu ya Prof ya, yang saya butuhkan adalah kepastian berbicara masalah tindakan apa yang harus saya sebagai pasien lakukan ketika saya mengalami nyeri pinggul atau nyeri sendi ini. Atau mungkin tahapannya adalah harus pergantian sendi sendiri. Sebenarnya Prof melakukan hal yang sama nggak sih ke semua pasien? Menyaranin, mengobservasi supaya tidak salah langkah tindakan-tindakan yang akan diterima oleh pasien sendiri, Prof. Ya, jadi biasanya ini di rumah sakit kami, Alti Orthopedic Hospital, ya, kami akan bila satu pasien datang dengan sakit nyeri pinggul, yang pertama saya akan tanya semuanya, Ya. pergerakannya, aktivitasnya apa, ada kecelakaan atau keseliruan, itu semua saya akan tanya. Ya. Jadi kesimpulannya nanti saya akan buat pemeriksaan juga, dan saya akan buat satu kesimpulan apa diagnosa beliau. Oke. Ya, jadi sama ada sakit nyeri itu sedikit, banyak ataupun kurang. Apa ya? Jadi saya akan sarankan untuk paling simple sekali saya akan buatkan ronsen. Ronsen. Ronsen biasa. Jadi ronsen biasa itu saya boleh tahu sama ada itu udah gawat sekali atau enggak. Kalau gawat sekali kita enggak perlu buat MRI. Ya. Tapi kalau masih dalam perangkat permulaan saya mesti akan lanjutkan dengan MRI. Ya, MRI jadi supaya kita boleh tahu setakat mana bantalannya itu kurang, ya, ataupun gimana atau bagian lainnya. Tapi kalau sudah sampai tahap peringkat 4, nomor 4 itu ini sebenarnya Tahapan 4 maksudnya. bantalannya semua total semua nggak ada. Ya, jadi artinya tulang dengan tulang bergeser. Oke. Lepas itu ada lubang di atas, ada lubang di bawah. Ya, itu sebenarnya udah nggak ada pilihan lain. Jadi itu adalah ganti sendi. Oke, ganti Ganti sendi. sendi. Jadi bila saya ganti sendi, saya akan memberitahu semua tentang ganti sendi itu apa dia, apa Sampai ada bahannya, faktor-faktor resiko mungkin. resiko, ya ada. Karena setiap pasien kan beda-beda ya, Beda, Prof, betul. ya. Jadi saya akan bagikan tahu juga apa risikonya apa, komplikasinya apa, ada kemungkinannya apa. Ya, itu saya akan kasih tahu semua. Oke. Ya, jadi artinya supaya beliau lebih ngerti, paham apa itu yang saya akan buat. Oke. Ya. Tapi ada yang menarik sebenarnya, Prof. Ketika saya kemarin melakukan operasi itu sendiri, saya pernah bertanya ke Prof sebenarnya, Prof, ini sepertinya obat saya sudah mau habis gitu. Apakah saya harus tambah obat lagi untuk saya bawa pulang ke Indonesia atau seperti apa? Tapi Prof mengatakan bahwasanya oh tidak, obat yang sudah ada dari awal sampai dengan hari ini habis itu tidak boleh ditambah lagi. Nah, sebenarnya obat itu dibutuhkan pada masa seperti apa? Karena kan nggak sedikit juga dari mereka mencari solusi mengkonsumsi obat untuk menghilangkan rasa sakit itu Betul, sendiri ya, gitu, Prof. betul. Gimana, Prof? Jadi biasanya kalau sakit ya, saya nyeri ini, kita kan ya 1, 2 sampai 10. 10 cuma sakit sekali lah. Iya, betul. Ya, jadi kalau sakit itu 6 ke atas, makan obat. Itu 5 ke atas, ya, makan obat. Jadi kalau 5 ke bawah mungkin makan nggak perlu ataupun taruh es, makan obat Panadol aja, kompres aja. Tapi 5 ke atas, 6, 7, 8, 9, 10 itu makan obat. Tapi konsumsi obat itu biasanya obat tahan nyeri. Tahan nyeri, oke. Dan jadi kalau obat tahan nyeri, kalau disepakkan terlalu banyak, Bahaya juga kan, Prof? bahaya juga. 1, bahaya ke perut. 2, bahaya ke ginjal kita. Nah, itu mesti diingatin. Kadang-kadang ada pasien itu sensitif terhadap obat-obat tahan sakit ini. Nah, itu pun mesti dikasih tahu. Kadang-kadang kalau dia sensitif, dia lain lagi ceritanya. Bisa bleeding. Ya, jadi mesti itu semua kami akan tanya semua. Jadi apa yang sesuai untuk beliau, tahan sakitnya apa yang sesuai, Iya, Pak. kapan yang harus dibuat, dan apa yang harus kita buat waktu sakit. Oke. Jadi artinya kalau misalnya sudah tahap 4, sudah sakit sekali, memang mesti tunggu
untuk diganti sendi aja. Untuk ganti sendi ya. Ya, Karena tahapannya juga sudah tahap 4 ya, ya Prof ya. tempat ya. Berarti sudah sangat mengkhawatirkan Ganti tentunya. betul. Nah, Ya, saya ingin mengajak Prof untuk bisa mengedukasi pemirsa Zak ya TV betul. tentunya. Ya, Saya ingin Prof mengatakan bahwasanya penting loh untuk orang muda juga menjaga kesehatan tulang dan sendi, terutama sendi panggul, betul. Ya, sesuai dengan topik kita saat ini. ya. Karena mungkin saat ini orang menganggap semuanya itu sepele. Jatuh di Hmm. usia muda itu dianggap suatu hal yang biasa-biasa aja Biasa. gitu, Ya Prof ya. betul. Ya, Sebenarnya Prof bisa menyarankan seperti apa sih, Prof, untuk kita sebenarnya itu harus benar-benar menjaga kesehatan dan betul. tulang sendi Ya, kita ya, baik muda maupun sampai tua gitu loh, ya, Prof. ya. Jadi artinya untuk penjagaannya satu, kalau kita suka berolahraga apapun sekali, ya termasuk yang ringan, lari, jogging apa semua itu, ataupun yang Muay Thai ataupun Iya, iya, iya. tinju atau apa gitu, Banyak jenis itu lagi ya, sekarang ya, Prof ya. ya, itu semua mesti dijaga. Hmm. Jangan sampai ada kecelakaan atau pergerakan yang awkward ya, yang ganjil ataupun terserliuh. Oke, Itu oke. jangan sampai Seleo ada. tadi. Ya, tapi contohnya yang paling mudah saya buat hari itu macam pasien saya, dia yoga, Yoga, yoga oke. ya, Itu kan sepertinya gerakannya lambat, lambat, tapi memang kita itu seperti kaki di atas, kepala di bawah gitu betul, ya, Prof betul, ya. betul. Ya itu, Benar jadi ya? pasien saya itu Oh, gurunya bilang kaki ini mesti di atas. betul. Ini kaki ini Mesti di atas mesti gitu. di atas. Oke. Nggak bisa. Bilangnya nggak bisa. Oh, kamu mesti buat. Hup, dipaksa, lepas itu nyeri. Oke. Kan, jadi bila nyeri, Mhm. ternyata saya buat MRA, saya buat operasi, bantalnya itu lepas. Oh, oke. Berarti Prof sebenarnya nggak ini juga tidak terlalu harus sakit kita periksakan tulang atau Mm-mm. MRI Hmm. selagi sehat pun saya rasa nggak ada masalah ya, Prof ya. Ya, nggak ada. Karena mungkin kan mereka melakukan olahraga yang ekstrim Ya, mungkin betul. seperti Prof katakan tadi merasa nyeri barangkali itu suatu hal yang biasa. Padahal orang yang melakukan yoga seperti Prof katakan tadi itu sudah bergeser Bergeser, bantalannya. bantalnya Ini kan bergeser. bahaya sebenarnya, Bahaya. Prof. Kan sekarang orang ada selalu suka di tempat rumah sakit, sebelah rumah sakit kami itu ada orang, lapangan orang main skateboard ya, apa ya, yang roll itu kan. Oke. Itu kan selalu jatuh itu. Itu bahaya ya, Prof? Bahaya. Ya, naik itu jatuh. Jatuhnya gimana kita nggak tahu. Oke. Bisa terseliu. Hmm. Ini. Itu pasti itu. Jadi mungkin bantalnya rusak. Itu. Jadi artinya kalau kayak gituan, biasanya orang muda kayak gitu istirahat aja lah. Oke. 1-2 hari, oh udah kurang seminggu, dia udah lupa, dia main lagi. Oke. Prof, kita bisa nggak sih menjaga bantalan itu tetap stabil, Prof? Bisa? Dari muda sampai dengan tua? Bisa. Mungkin dengan konsumsi apa gitu, Prof? Bisa Prof berbagi dengan Oke. pemirsa Zak Kalau TV? misalnya yang mudah sekali enakan daripada jatuh, ya kan? Tapi kalau udah umur 30 ke atas atau 40-an itu, biasanya konsumsi untuk menambahkan bantalannya. Oke. Itu namanya istilahnya chondroitin sulfate. Chondroitin sulfate. Ya, Oke. itu obat satu untuk chondroitin itu bantalan Bantalan. bahasa Inggrisnya. Oke. Sulfate itu chemicalnya. Chemical. Jadi kita konsumsi itu selama 3 hingga 6 bulan. Itu bagus ya, Prof, Bagus. untuk mempertahankan atau juga maintenance Ya, dari bantalan itu sendiri. bantalan. Ya. Baik, karena waktu kita juga sudah tidak banyak lagi, Prof. Betul, Saya terima ya. kasih sekali berhasil ketemu dengan Prof lagi hari Oke. ini. Kita bisa berbincang lagi, sharing, Ya, berbagi dengan para pemirsa Zak TV. ya. Apa yang ingin Prof sampaikan di segmen terakhir ini? Itu artinya satu, kalau kita berolahraga, beraktivitas, kita elakkan daripada kecelakaan. Berhati-hati, kita mesti buat warm up, toning dengan stretching. Dan kalau betul-betul ada kecelakaan, harusnya kita pergi jumpa dokter seterusnya, jangan pergi jumpa ke bone setter ya, bone setter atau gimana, Oke. ya, untuk melakukan apa namanya itu, massage atau apa. Terus buat X-ray lebih kurang ataupun MRI. Oke. Supaya lebih tahu lebih lanjut apakah ada kecederaan atau tidak. Seperti itu ya, Prof. Itu ya. jadi artinya hati-hati. Baik, hati-hati. Hati-hati. Terima kasih Prof sudah berbagi dan juga sharing bersama kita pemirsa Zak Betul, TV. Untuk Anda terima kasih sudah menyaksikan kami. Tentunya kami juga harus pamit. Terima kasih untuk semua yang sudah menyaksikan kami. Semoga apa yang disampaikan oleh Prof Ruslan ini bisa menambah sedikit advice atau juga insight untuk Anda untuk kita sama-sama bisa menjaga kesehatan dan juga tulang sendi kita. Saya Zaki Yusuf pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.